Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah. Pemirsa, pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, salah satu hal yang mendasari konten-konten kami yakni tentang kandungan Quran Qadim. Namun sedikit dari kita yang memahami apa itu Quran Qadim. Oleh karenanya, kami sangat perlu untuk menyampaikan perihal kalam qadim tersebut. Apa itu kalam qadim? Yang pertama, sebagaimana tersebut pada Quran surat Asy-Syura ayat 52, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, yang artinya demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, auhayna ilaika ruham min amrina, dari atau atas perintah kami. Jadi sudah jelas bahwa wahyu yang dimaksud adalah Al-Quran, bentuknya adalah ruh. Dan lebih lanjut, dalam Quran surat Al-An'am ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin, yang artinya seandainya kami turunkan kepadamu kitab dalam kurung berupa tulisan pada kertas, sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Maksud dari saya sampaikan ayat tersebut untuk menegaskan bahwa wahyu atau Quran itu bukanlah dalam bentuk tulisan, melainkan bentuknya ruh. Kemudian, apa itu Quran Qadim? Ia adalah kitab mulia yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Sebagaimana Quran surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfud, yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Artinya bahwa Quran ini adalah Quran Qadim karena Lauh Mahfuz adalah alam Qadim. Qadim artinya baku, kekal, dan mutlak. Ia tidak berpermulaan dan tidak berakhir. Berarti Quran yang qadim ini sudah ada sebelum dunia ini ada. Bahkan tetap ada kalaupun dunia ini telah tiada. Selanjutnya, Quran qadim ternyata tidak seorang pun bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan ruhnya. Sebagaimana Quran surat Al-Waqiah 77-79. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang terpelihara, artinya di Lauh Mahfuz, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tentu yang dimaksud ruhnya atau kolbunya. Jadi sudah sangat jelas sekali ini ketersambungannya bahwa Al-Quran bentuknya ruh sebagaimana Quran surat Asy-Syura 52, dan dipastikan bukan kertas sebagaimana Quran surat Al-An'am ayat 7, dan dia terpelihara di Lauh Mahfuz, di alam keabadian, alam yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan oleh karenanya, hanya hamba-hamba yang disucikan yang bisa menyentuhnya, yang bisa membacanya. Artinya sudah jelas bahwa ini bukanlah Quran Mushaf. Atau sebagai gambaran dapat saya sampaikan bahwa Al-Quran ini, yang Mushaf ini, pada hakikatnya itu kalamullah. Namun kalamullah di alam ketuhanan itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un.
tidak dikenali karena tidak ada hurufnya, tidak ada tulisannya, tidak ada bunyinya, tidak ada kodenya. Oleh karenanya Allah menurunkan ke Lauh Mahfuz. Di sini bentuknya ruh. Oleh karenanya Al-Quran di Lauh Mahfuz ini disebut juga dengan Al-Quran Qadim atau Kalam Qadim. Karena bentuknya ruh, maka bisa dibaca, bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan ruhnya, yang disucikan kolbunya. Berdasarkan uraian tersebut, sederhananya bahwa Al-Quran Mushaf adalah peta dan Al-Quran Qadim adalah perjalanannya. Pemirsa, lebih lanjut, inilah peta Quran Qadim yang kita sederhanakan dalam 5 kunci memahami Al-Quran sebagai perjalanan rohani, sebagai kitab perjalanan diri. Yang pertama, bahwa Al-Quran Qadim itu hanya dapat disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Ini adalah syarat utamanya untuk kita bisa memahami Quran Qadim. Dan yang bisa membersihkan rohani manusia awam seperti kita ini, kita memerlukan seorang guru cahaya, guru rohani yang bisa menyucikan rohani kita. Itulah yang kita kenal dengan Rasulun min anfusikum atau guru mursyid atau walia mursyida. Dan tentunya karena ini qadim, maka di sini tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada kalimat, tidak ada bahasa. Ini semuanya sifatnya rohani. Kalau kita ingat pada sesi yang pertama, pada prinsipnya ini adalah bahasa gelombang. Kita harus mengenali frekuensinya. Oleh karenanya, pada tahap yang paling awal, kita harus melakukan aktivasi ruh agar frekuensi rohani kita selaras dengan rohani tali wasilah. Kemudian yang kedua, kita juga tidak menafikan Al-Quran yang mushaf, karena Al-Quran mushaf pada hakikatnya adalah manifestasi fisik. Huruf, bahasa, dan tulisan adalah wujud lahir sebagai jembatan menuju makna yang lebih tinggi. Mushaf adalah peta, bukan wilayah. Bacaan adalah pintu, bukan tujuan akhir. Jadi kami pun tetap memerlukan mushaf yang fisik ini, mushaf yang teks ini. Karena yang kita pelajari bukanlah hurufnya, sehingga biasanya kita itu mengalami dulu. Kita baru tersadar, oh ternyata ini terkait dengan ayat ini. Oh kejadian ini terkait dengan ayat ini. Atau bisa jadi dalam perjalanannya kita belum dikasih solusi. Di situ kita akhirnya dipahamkan, oh kita belum diperjalankan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran Qadim adalah peta perjalanan kesadaran Nabi Muhammad menuju kesempurnaan penghambaan. Oleh karenanya, ini peta yang bisa kita napaktilasi, bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dijalani. Jadi kita memahami Al-Quran Qadim itu bukan sebagai kisah, bukan sebagai cerita tentang Nabi Muhammad, tetapi itu adalah perjalanan rohani Nabi Muhammad yang dikisahkan dalam Al-Quran. Karena itu peta perjalanannya, maka kita bisa menapaktilasi ketika prasyaratnya, ketika metodologinya sesuai, maka kita bisa diperjalankan pada perjalanan rohani ini. Atau secara sederhananya begini, ketika Nabi sebelum mendapatkan wahyu, beliau kan mengasingkan diri, beliau beruzlah, beliau berkholwat di Gua Hiro
antara 6 sampai 7 tahun. Sampai ruhaninya bersih, maka Allah berkenan mewahyukan ayat-ayatnya kepadanya. Jadi intinya itu seperti itu. Bukan kita membaca Al-Quran menjadi sebuah kisah yang dialami oleh Nabi, tetapi itu perjalanan ruhani Nabi yang kita bisa menapaktilasi. Demikian juga terkait dengan kisah para Nabi yang ada dalam Al-Quran. Seluruh kisah para Nabi adalah analogi perjalanan rohani Nabi Muhammad. Setiap Nabi menggambarkan tahap kesadaran yang dialaminya. Jadi kisah mereka hanya sebagai alat bantu. Misalnya tentang Nabi Ibrahim, itu adalah pada hakikatnya kisah Nabi Muhammad menemukan Tuhannya. Oh, saya diberi wahyu oleh Tuhan tentang bagaimana saya diperjalankan untuk memahami Tuhan. Kalau beliau yang bercerita langsung, mengaku dirinya langsung kepada umat, ini akan menjadi banyak fitnah. Oleh karenanya, beliau mengkisahkan, oh ada loh seorang nabi, namanya Ibrahim. Beliau dalam mencari Tuhannya itu melalui upaya yang luar biasa. Itu sesungguhnya perjalanan rohani Nabi Muhammad. Selanjutnya bahwa tafsir qadim tidak mengubah Al-Quran, tetapi meluruskan keterbatasan penafsiran. Ini penting saya sampaikan karena teks Al-Quran tidak kami rubah, artinya tetap sama. Bahkan artinya pun tidak kami rubah karena kami punya banyak keterbatasan tentang bahasa Arab. Namun yang kami luruskan hanyalah tafsir yang terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga kami menyesuaikan dengan keluasaan makna hakikinya. Sebagai contoh, misalnya kata kitab, itu tidak harus bermakna Al-Quran, dan ini biasanya ada dalam kurung Al-Quran. Kami menghilangkan yang dalam kurung seperti itu. Jadi prinsipnya itu sangat sederhana sungguhnya. Hanya makna dalam kurung, makna penafsiran. Tetapi ini akan merubah peta secara dramatis. Ikuti saja terus channel ini. Bagaimana Quran Qadim ini akan dapat merubah paradigma pemahaman Al-Quran sebagaimana termanifestasi dalam ulumul Quran saat ini. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga bagaimana perbandingan eksplorasinya antara Quran Mushaf dengan Quran Qadim. Quran Mushaf tentu wahyu yang ditulis dalam Mushaf, yang kita tahu ditulis di era Khalifah Utsman, dikumpulkan dan disalin menjadi mushaf standar agar terjaga keotentikan bacaan Al-Quran. Sifatnya eksplorasinya ke bawah atau biasa dikenal dengan ulumul Quran, yakni menggali dan memahami wahyu melalui berbagai disiplin ilmu. Misalnya terkait dengan bahasa Al-Quran, dilakukan eksplorasi atas tata bahasa, balaghoh, nahwu, sorof, dan seterusnya. Kemudian tentang ilmu qiraat, ini cara membaca Al-Quran. Kemudian dipelajari juga asbabul nuzulnya, sebab-sebab turunnya wahyu. Ini terkait dengan konteks wahyu itu tentang apa. Kemudian kita juga mengenal tafsir yang menjelaskan makna ayat sesuai dengan pemahaman para ulama. Nah, sebetulnya kami ini fokus di tafsir ini. Berikutnya adalah takwil, yakni memahami makna yang lebih sesuai dengan kaidah dan dalil. Termasuk nasih dan mansuh serta yang lainnya. Sedangkan dalam Quran Qadim, yakni wahyu yang sifatnya abadi, baku, mutlak, dan kekal yang ada di Lauh Mahfuz yang bentuknya ruh, maka eksplorasinya justru ke atas.
baseline-nya sama-sama Quran teks itu. Karena Al-Quran yang mushaf itu, Al-Quran yang teks itu hakikatnya adalah tajalinya kalam qadim ini. Oleh karenanya, eksplorasinya kita dari dalam dulu, melalui aktivasi ruh, kemudian tazkiyatun nafas, kemudian diperjalankan oleh mursyid. Dan kita mengalami perjalanan di alam ruh, sehingga pada endingnya adalah ma'rifatullah. Jadi, secara lebih sederhana, perbandingan eksplorasi antara Quran Mushaf dan Quran Qadim, bahwa Quran Mushaf itu fokus memahami, meneliti, mengkaji, dan mengungkap makna wahyu di dunia. Sifatnya eksplorasi ke bawah. Sedangkan Quran Qadim fokus untuk mensucikan diri, menyadari, menyatu kembali ke sumber wahyu. Eksplorasinya ke atas. Namun ini harus dipahami bahwa keduanya saling melengkapi. Quran Mushaf untuk dipahami dengan ilmu dan akal di dunia, dan Quran Qadim untuk dihidupkan di dalam ruh dan disaksikan di akhirat. Ikuti terus bahasan Quran Qadim ini agar kita mempunyai pemahaman yang presisi, karena akan sangat berbeda memahami Quran Mushaf di dimensi dunia ini yang terikat ruang dan waktu, yang mengikuti pola hubungan subjek, predikat, dan objek. Sedangkan Quran Qadim adalah Quran yang tanpa huruf, tanpa suara, dan tanpa kata. Itu adalah pemahaman di alam tunggal, alam singularitas, alam yang dibalik materi ini. Atau dalam bahasa fisikanya, memahami Al-Quran pada level frekuensi, energi, dan gelombang. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.